Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran teknologi jaringan dan Internet of Things. Perkenalkan, nama saya Ahmad Osam Figut dari kelas 2025A dengan NIM 25091387019. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 protokol komunikasi yang sangat penting dalam sistem IoT, yaitu yang pertama, HTTP, MQTT, COAP. Ketiga protokol ini digunakan untuk menghubungkan perangkat dan mengirimkan data melalui jaringan internet atau jaringan lokal. Dalam sistem IoT, kita sering memiliki banyak perangkat seperti sensor suhu, sensor kelembapan, lampu pintar, kamera keamanan, perangkat rumah pintar. Semua perangkat tersebut harus berkomunikasi dengan server, aplikasi, atau cloud untuk mengirim data ataupun menerima perintah. Disinilah protokol komunikasi jaringan berperan sangat penting. Namun, setiap protokol memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih ringan, ada yang lebih cocok untuk perangkat kecil, ada yang cocok untuk sistem web. Pada video ini, kita akan membahas secara lengkap pengertian HTTP, cara kerja HTTP, pengertian MQTT, cara kerja MQTT, pengertian COAP, cara kerja COAP. Perbandingan antara HTTP, MQTT, dan COAP, kelebihan dan kekurangan masing-masing protokol, contoh penerapan di dunia nyata. Penjelasan ini dibuat secara bertahap dan sederhana sehingga mudah dipahami. Yang kedua, konsep dasar komunikasi dalam IoT. Sebelum kita membahas protokol satu persatu, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana perangkat IoT berkomunikasi. Dalam sistem IoT biasanya terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama, device atau sensor. Yang kedua, network atau jaringan komunikasi. Yang ketiga, server atau cloud platform. Yang keempat, user interface atau aplikasi. Misalnya dalam sistem smart home, sensor suhu mengukur temperatur ruangan. Kemudian data tersebut dikirim ke server melalui jaringan internet. Server menyimpan data tersebut dan aplikasi di smartphone dapat menampilkan informasi tersebut kepada pengguna. Agar komunikasi ini dapat terjadi dengan baik, perangkat yang memerlukan protokol komunikasi. Protokol komunikasi adalah aturan yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan. Tanpa protokol, perangkat tidak akan bisa memahami data yang dikirim oleh perangkat lain. Dalam dunia IoT, terdapat beberapa protokol yang populer, tetapi 3 yang paling sering digunakan adalah HTTP, MQTT, COAP. Mari kita mulai dengan protokol yang paling umum, yaitu HTTP. HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data pada World Wide Web. Ketika kita membuka website seperti Google, YouTube, atau media sosial, sebenarnya browser kita sedang menggunakan HTTP untuk berkomunikasi dengan server. Cara kerja HTTP. HTTP menggunakan model komunikasi yang disebut client server. Client adalah perangkat yang meminta data. Server adalah perangkat yang menyediakan data. Proses komunikasi HTTP terjadi dalam 2 tahap utama. Yang pertama, request, response. Pertama, klien mengirimkan request ke server. Request tersebut berisi informasi seperti jenis permintaan, alamat resource, dan data tambahan. Kemudian server memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respons kembali ke klien. Respons biasanya berisi status kode, detail informasi, data yang diminta. Sebagai contoh, ketika kita membuka sebuah halaman web, browser akan mengirim request seperti get atau index.html. Server kemudian mengirimkan file HTML sebagai respons. Metode HTTP. HTTP memiliki beberapa metode utama. Get digunakan untuk mengambil data dari server. Post digunakan untuk mengirim data ke server. Put digunakan untuk memperbarui data. Delete digunakan untuk menghapus data. Metode-metode ini sering digunakan dalam API dan web service. Kelebihan HTTP. HTTP memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sangat populer dan banyak digunakan. Yang kedua,
didukung hampir semua perangkat dan sistem operasi. Yang ketiga, mudah diimplementasikan. Yang keempat, kompatibel dengan banyak teknologi web. Kekurangan HTTP untuk IoT. Namun, HTTP memiliki beberapa kelemahan untuk sistem IoT. Pertama, ukuran header HTTP cukup besar. Hal ini menyebabkan penggunaan bandwidth menjadi lebih tinggi. Yang kedua, HTTP menggunakan model request response sehingga komunikasi tidak selalu real time. Ketiga, HTTP tidak dirancang khusus untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya seperti sensor kecil. Karena alasan ini, dikembangkan protokol lain yang lebih ringan seperti MQTT. Yang keempat, MQTT. MQTT adalah singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. MQTT merupakan protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk perangkat IoT dan jaringan dengan bandwidth rendah. Protokol ini sangat populer dalam sistem IoT karena sangat ringan dan efisien. MQTT pertama kali dikembangkan oleh IBM untuk aplikasi monitoring pipa minyak. Namun, saat ini MQTT digunakan dalam banyak sistem seperti smart home, smart agriculture, monitoring industri, smart city, dan kendaraan pintar. Model komunikasi MQTT berbeda dengan HTTP. MQTT menggunakan model publish subscribe. Dalam model ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama, publisher, yang kedua, subscriber, yang ketiga, broker. Publisher adalah perangkat yang mengirim data. Subscriber adalah perangkat yang menerima data. Broker adalah server yang mengatur distribusi pesan. Cara kerja MQTT. Misalnya, kita memiliki sensor suhu di rumah. Sensor tersebut bertindak sebagai publisher. Sensor mengirimkan data suhu ke broker menggunakan sebuah topik. Contoh topik: rumah, garis miring, suhu. Kemudian, aplikasi monitoring bertindak sebagai subscriber. Aplikasi tersebut berlangganan topik rumah atau suhu. Setiap kali sensor mengirim data, broker akan langsung meneruskan data tersebut kepada subscriber. Dengan cara ini, komunikasi dapat terjadi secara real time. Quality of service. MQTT memiliki fitur penting yang disebut Quality of Service atau QoS. QoS menentukan tingkat keandalan pengiriman pesan. Terdapat 3 level QoS. QoS 0, pesan dikirim sekali tanpa konfirmasi. QoS 1, pesan dikirim minimal sekali. QoS 2, pesan dijamin dikirim tepat 1 kali. Fitur ini memungkinkan pengembang memilih tingkat keandalan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kelebihan MQTT. Beberapa kelebihan MQTT adalah: yang pertama, sangat ringan. Yang kedua, hemat bandwidth. Yang ketiga, mendukung komunikasi real time. Yang keempat, cocok untuk perangkat dengan daya rendah. Yang kelima, dapat menangani banyak perangkat sekaligus. Kekurangan MQTT. Namun, MQTT juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, MQTT membutuhkan broker sebagai perantara komunikasi. Yang kedua, implementasi sistem menjadi sedikit lebih kompleks dibanding HTTP. Meski demikian, MQTT tetap menjadi salah satu protokol paling populer dalam IoT. Yang kelima, CoAP. Protokol ketiga yang akan kita bahas adalah CoAP. CoAP adalah singkatan dari Constrained Application Protocol. Protokol ini dirancang khusus untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya, seperti sensor kecil dan perangkat IoT dengan memori terbatas. CoAP dikembangkan oleh organisasi standar yaitu IETF. Tujuan utama CoAP adalah menyediakan protokol komunikasi yang ringan, tetapi tetap kompatibel dengan konsep web. Karakteristik CoAP. Beberapa karakteristik utama CoAP adalah ringan, menggunakan UDP, mendukung REST arsitektur, cocok untuk jaringan IoT. Cara kerja CoAP.
COAP menggunakan model komunikasi yang mirip dengan HTTP, yaitu request dan response. Klien mengirim request kepada server. Server kemudian memberikan respons. Metode yang digunakan juga mirip dengan HTTP. Get untuk mengambil data, post untuk mengirim data, put untuk memperbarui data, delete untuk menghapus data. Namun karena menggunakan UDP, komunikasi COAP menjadi lebih cepat dan ringan. Fitur tambahan COAP. COAP juga memiliki fitur yang disebut observe. Fitur ini memungkinkan klien menerima update data secara otomatis tanpa harus terus mengirim request. Hal ini sangat berguna untuk sistem monitoring dan sensor. Perbandingan HTTP, MQTT, dan COAP. Sekarang kita bandingkan ketiga protokol tersebut. Model komunikasi. HTTP menggunakan model request response, MQTT menggunakan model publish subscribe, COAP menggunakan request response, tetapi dengan mekanisme yang lebih ringan. Sebagai kesimpulan, HTTP, MQTT, dan COAP adalah tiga protokol komunikasi yang penting dalam sistem IoT. HTTP adalah protokol yang paling umum digunakan pada web, namun tidak selalu efisien untuk perangkat IoT. MQTT merupakan protokol ringan dengan model publish subscribe yang sangat cocok untuk sistem IoT modern. Sedangkan COAP dirancang khusus untuk perangkat terbatas dan jaringan dengan bandwidth rendah. Dengan memahami karakteristik masing-masing protokol, kita dapat memilih teknologi yang paling tepat untuk membangun sistem IoT yang efisien dan scalable. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami konsep dalam Internet of Things. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.